lagi, Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa TV One yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di hari Ahad ini Majelis Ilmu Damai Indonesiaku kembali hadir menyapa Anda dimanapun Anda berada. Dan hari ini ada tema spesial yang akan kami bahas di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yakni mengenai jangan remehkan dosa kecil. Untuk membahas mengenai hal itu, kami hari ini bersiaran langsung dari Masjid Husnul Khotimah Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Dan saya Fahada Indi akan memandu jalannya Damai Indonesiaku hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, karena saya bersama dengan Muhammad Sofyan, sahabat saya yang ada di dalam masjid. Sofyan, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita dikumpulkan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Seperti apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, menarik sekali tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu jangan remehkan dosa kecil. Alhamdulillah, guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita yang akan menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Insya Allah sudah hadir, ada Ustaz Somed, kemudian juga Kiai Haji Asep Anom dan Ustazah Lulu Mufliha. Dan seperti biasa, pemirsa, di Damai Indonesiaku setiap hari Ahad kami hadirkan segmen Dai Muda Pilihanku. Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan dukungan untuk santri pilihan Anda atau santri favorit Anda melalui masuk ke web kami di menti.com atau lalu masukkan kode 1411781 atau bisa scan barcode kami yang kami tampilkan di layar kaca, lalu pilih Dai Muda Pilihan Anda. Nah, pemirsa, langsung saja kita mulai Damai Indonesiaku. Di segmen ini Kiai Haji Asep Anom akan menyampaikan mengenai pengertian dan tingkatan dosa. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan, Kiai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taubata linailil maghfirah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus yang telah hadir bersama kita, guru-guru kita, Ustadz Solmed, Ustadz Lulu, alhamdulillah, Ustadz Sofyan. Pemirsa TV One dimanapun berada, juga terkhusus seluruh jamaah Masjid Husnul Khotimah. Bagaimana kabarnya? Bahagia hari ini? Jag-jag belejag? Alhamdulillah, semangat ya. Bicara masalah dosa. Dosa itu, kata Imam Ghazali dalam kitab Iqadul Himam, la yakhlu ahadukum bi'aibin au maradin qalbiyyin illal anbiya alaihimus salatu wassalam. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang terbebas dari yang namanya dosa, kecuali nabi dan rasul. Di sini ada nggak nabi? Di sini ada nggak rasul? Berarti kita semua ini makhluk berdosa. Nah, bicara masalah dosa, dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirroh membagi dosa itu ke dalam dua bagian. Ada dosa lahir, ada dosa batin. Dosa lahir ini dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, dari mulai ujung rambut plus kutunya sampai ujung kaki berikut. Waduh, rorombehan. Tahu ibu rorombehan? Apa artinya? Oh, perpecahan antar suku. Dosa mata, dosa telinga, dosa bibir, dosa tangan, dosa perut, sejengkal di bawah perut, dosa kaki, itu semua disebutnya dosa-dosa lahir. Nah, dosa lahir ini ada yang besar, ada yang besar sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Al-Hadis. Contohnya mabok, judi, betul nggak? Itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, tahu gak khamar? Segala sesuatu yang memabukkan itu namanya khamar, mabok lah. Mabok, judi, mengguni nasib dengan panah, itu perbuatan najis. Saking najisnya Allah nyebut lagi perbuatan setan. Allahu Akbar. Coba perbuatan setan dilakukan oleh manusia, cocok gak? Enggak cocok. Jangankan perbuatan setan, perbuatan manusia dilakukan oleh manusia yang tingkatan umurnya beda, enggak cocok. Kalau anak kecil umur 3 tahun jalan-jalan ke sana kemari pakai pempes doang, kira-kira lucu enggak? Lucu enggak? Coba kalau Ustadz Sofyan. Oh, dosa besar. Kemudian zina. Dalam Al-Quran Al-Isra 32, wala taqrabuz zina
Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, karena itu perbuatan yang sangat tercela. Itu ketika saya nerangkan begitu, ada jamaah yang nyeletuk, Ustadz jangan dekat sama zina. Iya, berarti kalau zinahnya boleh. Astagfirullahaladzim, dekatnya aja udah nggak boleh, apalagi zinanya. Tuh 3 tuh. Sekarang hadis Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abi Dawud meriwayatkan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian perbuatan-perbuatan dosa yang kalau itu kamu lakukan bisa hancur kalian. Bukan hanya rusak, hancur kalian. Apa saja? 1, asyirku billah, musyrik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh. Yang keempat, akilur riba, makan riba. Yang kelima, akilu malil yatim, makan harta anak. Yang keenamnya, at-tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Yang ketujuhnya adalah menuduh wa qadful muhsinatil mu'minatil ghafilat, menduduh zina kepada wanita yang baik-baik. Jadi 7 perbuatan tadi ditambah dengan zina, ditambah dengan mabok, ditambah dengan judi, itu perbuatan-perbuatan dosa besar yang harus kita lakukan. Yang harus kita jauhi. Ternyata masih nyimak. Alhamdulillah. Masih anteng. Sekarang dosa kecil. Apa dosa kecil? Ya selain yang tadi. Seperti memandang apa? Memandang yang indah-indah. Iya. Dilihatin wanita lewat, dilihatin. Kan yang 1 kali mas sedekah. Bapak 2,5 jam lihat gini terus. Itu dosa besar dan dosa kecil. Tapi ingat, bicara masalah dosa, jangan dilihat dosanya. Tapi harus kita lihat kepada siapa kita berbuat dosa. Allah yang baik sama kita, Allah yang sayang sama kita. Kita berani-beraninya berbuat dosa kepadanya. Yang kedua, dosa batin. Apa itu dosa batin? Nantilah dalam tanya jawab kita perdalam. Sekarang baru 1, dosa lahir. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Asep Anom telah menjelaskan bagaimana pengertian dan juga tingkatan-tingkatan dosa. Hati-hati, meskipun kita merasa sedikit-sedikit atau hanya melakukan dosa kecil, bisa jadi itu akan menjadi dosa besar yang itu berujung pada hukuman neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, lalu seperti apakah dosa-dosa kecil yang bisa menjadi dosa besar? Insya Allah di segmen kedua akan dijelaskan lebih luas lagi oleh guru kita Ustazah Siti Lulu Muflihah. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi Ustadz Asep Anom telah menjelaskan kepada kita mengenai pengertian dan juga tingkatan dari dosa. Lalu apa ya pemirsa akibatnya jika kita meremehkan dosa-dosa kecil? Ustazah Siti Lulu pada segmen 2 ini akan menjelaskannya kepada kita. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Sama-sama kita hormati guru-guru kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Asep Anom, beserta Ustadz Solmed, juga Ustadz Sofyan, para Ustadz, Ustadzah, seluruh pemirsa TV One
yang ada di Masjid Husnul Khotimah Jati Asih, ya Bu, Bekasi, beserta pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah limpahan karunia-Nya. Salawat beserta salam semoga tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, tadi di segmen pertama Kiai Haji Asep Anom sudah menjelaskan tingkatan dosa. Ada dosa kabir, dosa yang besar, dan ada dosa soghir, dosa yang kecil. Kalau dosa besar itu hukumannya sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Dosa kecil tidak dijelaskan secara jelas, tapi justru dosa kecil akan bisa berubah menjadi dosa besar dengan berbagai macam faktor. Kapan seseorang melakukan dosa kecil kemudian bisa berubah menjadi dosa besar? Sebagai hamba Allah tentunya kita berharap lahir dalam keadaan fitrah, pulangnya pun dalam keadaan fitrah. Karena Bapak Ibu semua kepingin merasakan kenikmatan bahagia dunia dan akhirat. Tapi yang namanya manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya berbuat salah. Nah, dosa-dosa kecil ini yang kadang kita tidak sadari bisa berubah menjadi dosa besar dengan sebab satu, al-israr wal muwadobah, dilakukan secara terus menerus dan menjadi kebiasaan. Jadi secara tertib terus menerus. Kalau seseorang berbuat maksiat terus menerus kemudian menjadi sebuah kebiasaan, itu nanti melahirkan sebuah dosa yang sangat besar. Contoh, orang pacaran. Pertama kali pacaran ngapain dulu? Kenalan. Habis kenalan pegang apa? Ibu tahu? Pegang tangan. Habis pegang tangan terus ngapain? Meluk. Habis meluk terus mencium. Habis mencium terus berbuat zina. Habis berbuat zina kemudian mengandung. Habis mengandung kemudian karena takut dosa akhirnya bayinya dibunuh sendiri. Awalnya dosa kecil dari memandang, kemudian karena dilakukan terus menerus bisa menjadi dosa besar. Nah, zaman sekarang itu sering dilakukan nih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya keluarga. Jangan suka terlalu aktif di medsos, apalagi temannya yang bukan muhrim. Masa temannya mak-mak, bapak-bapak semua? Masa temannya bapak, mak-mak semua? Sehingga kadang awalnya sih judulnya reuni. Awalnya reuni ya Bu? Ketemu. Habis ketemu tukaran nomor HP. Habis tukar nomor HP, WA-an. Awalnya mah reuni bagus, silaturahim. Tapi karena dilakukan terus menerus bisa menjadi dosa besar. Akhirnya rumah tangga berantakan. Pertama kali diakibatkan dari reuni. La soghirota ma'al isror wala kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil apabila dilakukan secara terus menerus. Dan tidaklah disebut dosa besar apabila dia melakukan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau orang berbuat dosa besar satu kali minta ampun, langsung diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia melakukan dosa kecil tapi terus menerus, kita tidak tahu diampuni oleh Allah tidak, karena kematian itu dirahasiakan oleh Allah. Jadi yang terus menerus berwujud dosa besar. Yang kedua, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar apabila meremehkan dosa kecil tersebut. Ayyastaghfirud danba, yaitu menganggap kecil sebuah dosa. Makanya kan kata sebagian ulama ahli hikmah mengatakan la takhirud dunubah. Janganlah kamu meremehkan dosa-dosa asghar yang kecil. Fa innaha, karena sesungguhnya dosa kecil itu tata sya'abu, bisa bercabang-cabang menjadi dosa al-kibaru yang besar. Jangan meremehkan. Tadi awalnya yang kecil-kecil. Kecil-kecil apa? Nge-share sesuatu yang gak manfaat. Tapi karena ibu meremehkan sesuatu itu padahal itu biasa saja, karena senantiasa meremehkan dosa kecil, kadang kita nge-share apapun yang menyinggung perasaan orang lain, gara-gara niatnya tidak menyinggung, karena meremehkan jadi bertengkar gara-gara meremehkan dosa kecil. Ada seorang wanita
yang dihukum oleh Allah dimasukkan neraka hanya gara-gara meremehkan dosa kecil, yaitu mengurung kucing sampai mati. Dikiranya sepele, padahal karena dia meremehkan dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa besar. Bagi kita semua, kalau kita merasa bahwa ini adalah sebuah dosa besar, maka di mata Allah itu dianggap kecil. Tapi kalau kita mengatakan ini adalah dosa yang sangat kecil, dilakukan yang tadi terus-menerus, meremehkan juga, berakibat menjadi dosa yang besar. Ada seorang ahli ibadah, Bapak Ibu, beribadah, awalnya tukang maksiat, bermaksiat selama puluhan tahun, kemudian dia bertobat. Setelah tobat, dia melakukan semua amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah. Dia terus puasa, dia menjalankan sholat 5 waktu, ditambal dengan yang sunnah. Kemudian dia terus-menerus baca Quran, menjadi ahli ibadah. Tapi kemudian ketika dia bersilaturahim kepada temannya, dia pergi ke seorang teman, dia disuguhin makan. Setelah disuguhin makan, pulangnya karena ada salah satu sisa makanan yang nyelip di gigi, diambil tusuk gigi di rumah temannya tadi. Maka suatu ketika temannya bermimpi. Dimimpiin temannya yang sudah wafat tadi, dia wafat yang ngambil tusuk gigi. Setelah dimimpiin dikatakan, apa yang dilakukan oleh Tuhanmu terhadap engkau? Ternyata saya tertahan, tidak jadi masuk surga gara-gara mengambil tusuk gigi yang bukan milik kita. Tuh. Sepele kan? Kadang ibu-ibu kalau jalan-jalan lari pagi, pulangnya bawa daun salam, daun singkong. Tahu punya siapa, diambil semua. Ya. Kadang ngomong sendiri, ibu bapak minta daun singkong, ibu jawab sendiri, iya ambil. 2, meremehkan. Yang ketiga, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar apabila dia merasa bangga menceritakan dosa yang dilakukan. Zaman sekarang gak aneh, dia bangga cerita sama temannya. Tahu nggak pacar saya dulu waktu muda 27. Bangga kan? Bangga. Kamu tahu nggak, setiap saya judi selalu menang, nggak ada orang kayak saya. Saya kalau judi menang, semuanya kalah, bangga kan? Nah ini termasuk adalah salah satu ciri dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. Yang keempat, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar apabila dilakukan oleh orang alim. Siapa Bapak Ibu orang alim? Orang alim adalah al-alimu man amila bi ilmihi. Orang alim itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi kalau yang berbuat dosa itu orang jahil, tahu jahil, orang yang nggak ngaji, orang yang nggak ngerti. Makanya kan kalau orang nggak ngerti nggak dosa. Kenapa kamu dari tadi sholatnya ngadep ngalor? Tahu ngalor? Sholatnya ngadep ke utara. Karena dia nggak tahu, keder nggak dosa. Tapi kalau dia tahu tetap melakukan sholat ngadep ke utara, dia dosa. Lah ini orang alim mengajarkan ilmu, ini nggak boleh, ini boleh, ini dilarang, ini harus dilakukan. Tapi orang alim itu melakukan dosa seperti itu, maka akan diikuti oleh semuanya, menjadikan dosa kecil berubah menjadi dosa besar. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Lulu. Ini persis sekali apa yang di hadapan kita semuanya. Ini mama pada ketawa kenceng banget ya. Apalagi waktu diajak ngambil daun salam tadi ya Bu ya. Baik, hati-hati. Jangan remehkan dosa kecil yang itu ternyata bisa menjadi dosa besar. Nah, bahayanya ketika kita meremehkan dosa kecil, nanti insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Solmed. Nah, kami sekali lagi akan mengajak Anda pemirsa, khususnya adik-adik dari SMA, Alia, Santriwan, Santriwati untuk tingkat Alia atau SMA bisa mendaftar untuk program atau segmen Dai Muda Pilihanku. Nah, kami akan tampilkan di layar kaca kami, scan barcode kami atau bisa daftar melalui damaiindonesiaku.id. Nah, ini sudah kami tampilkan di layar kaca, Anda bisa langsung scan barcode kami. Otomatis Anda langsung bisa terdaftar untuk mengikuti lomba di segmen Dai Muda Pilihanku. Nah pemirsa, Damai Indonesiaku akan kembali usai jeda sesaat lagi. Yang dipersembahkan oleh Sang Wadimor tentu sarung kita. Kembali lagi pemirsa dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pada segmen sebelumnya, Ustazah Luluk telah menjelaskan kepada kita mengenai bagaimana dosa-dosa yang kita anggap kecil ternyata bisa berkembang menjadi dosa besar. Lantas,
Apa bahayanya jika kita meremehkan dosa yang kita anggap kecil tersebut? Guru kita Ustadz Solmed akan menjelaskannya pada segmen ini. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Guru-guru kita semua yang kita muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Asep Anom, Ustadzah Hajjah Lulu, Ustadz Sofyan, para guru yang ada di Masjid Husnul Khotimah, dan semua yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah muliakan dunia akhirat. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja dan kita semua yang ada di sini. Alhamdulillah, begitu luar biasa penjelasan dari guru-guru kita tentang dosa. Sampai-sampai tidak ada manusia yang terlewat dalam hidupnya kecuali pasti dia akan melewati dan melintasi satu dosa. Kecuali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang hadir ini yang gak punya dosa ada ini. La tangzur ila sigharil khati'ah walakin ingzur ila man asaitah. Jangan pernah sekali-sekali kita melihat dari kecilnya dosa. Dosa kecil. Paling siksanya cuma dicubit. Lah kalau yang nyubitnya ular, yang nyubitnya raksasa, dicubit sambil dibakar, emang kuat? Paling juga gampang proses pengampunannya. Jangan sekali-kali kita melihat kecilnya dosa. Tapi lihatlah kepada siapa kita berdosa. Tentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang besar kalau dihadapkan pada rahmatnya Allah, pada kasih sayangnya Allah, maka dosa besar itu tidak akan ada apa-apanya. Begitu cepat, singkat Allah ampuni dan Allah hapus dari diri kita. Tapi kalau Allah menghadapkan kita dengan keadilannya, mau bilang apa kita di hadapan Allah kelak nanti? 24 hours. Paham gak nih orang sini? 24 jam. Kalau Allah tanya, ngapain aja bu? Ngapain? Tidurnya berapa jam? 8. Sisa berapa itu? Sholatnya berapa menit? Paling 25 menit. Kalau 5 kali 5, ya. Masaknya berapa menit buat suami? Lama. Sambil gerutu. Hancur udah amalnya. Emang dasar nyuruh-nyuruh dong. Emang ibu pembantu disuruh-suruh. Udah ngasih duit belanjanya dikit. Nah cuman garam doang. Ya Allah, kalau bisa gue tuker tuh sama abu gosok gitu. Lu pikir suami lu botol apa? Berapa jam main medsosnya? Ngapain aja tuh di medsos? Siapa aja tuh yang dikepoin? Siapa aja tuh yang dikomenin?
Siapa aja tuh yang diomel-omelin? Kalau berhadapan dengan keadilan Allah, selesai sudah urusan kita. Sekalipun besar amal kita, kalau keadilannya yang datang, nggak ada artinya tuh sholat, puasa, sedekah kita. Itulah yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kelompok orang-orang muflis. Itu yang nanti muflis itu ahli ibadah. Digambarkan yang ibadahnya banyak, ibadahnya bagus, sama tetangga julid. Ame orang lain suka hasut, suka fitnah, suka mencaci maki, susah Kenapa tuh dilakukan? Karena dianggap remeh. Udah bikin akun palsu. Cuman beli kuota, yang penting kita bisa caci maki tuh pejabat. Yang penting kita bisa caci maki tuh orang-orang besar. Yang penting kita bisa caci maki tuh teman-teman kita. Entar kita buang dah nomornya. Entar kita ganti lagi dah HP-nya. Dianggap remeh kita nyaci maki orang. Dianggap remeh tuh dosa kita menghina orang. Dianggap remeh itu dosa memfitnah orang. Di sisi Allah, ahli ibadah sekalipun masuk ke dalam api neraka jahanam. Tsumma turiha finnar. Orang itu dijebloskan oleh Allah ke dalam api jahanam. Na'udzu, itu yang ahli ibadah. Kan tinggal kita ngukur. Yang ahli ibadah aja bisa begitu karena ngeremehin dosa, kesalahan yang dianggap kecil. Apalagi kita, saya, yang mungkin dalam ibadah begitu amat sedikit. Tapi don't worry. Kalau sudah berhadapan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang, ini riwayat masyhur ini, pembunuh yang sudah melakukan pembunuhan 99 kali datang kepada orang alim. Kaget, gede amat dosa lu, 99. Terus mau ngapain ke sini? Mau tobat. Wah, kagak bakal diampunin. Kagak bakal, udah gendepin cepet, pret. Capek. Pagi nih orang ngadu sama orang alim nggak ada jawaban, udah nggak ada harapan. Sekalian jadi 100 orang. Ketemu lagi sama orang alim. Apa yang tidak? Kalau Allah mau berikan rahmatnya kepadamu. Syaratnya kau tobat, kau pergi dari tempat di mana kau biasa melakukan dosa-dosa itu. Pergi nih orang. Tahu-tahu di tengah jalan meninggal. Berebut lapak nih. Ini kira-kira urusan malaikat azab apa malaikat rahmat? Akhirnya diukur jarak mana yang paling lebih dekat menuju tempat kelak nanti dia hijrah. Dengan rahmat Allah, orang yang dosa besar ini bisa masuk surga. Ada seorang perempuan malam. Nggak malam juga sih kalau sekarang kayaknya. Siang juga bisa, pagi juga bisa. Apalagi kalau pakai aplikasi. Every time. Ini perempuan nakal. Lewat sumur tua, terbesit nolong anjing kehausan. Dibuka selendang, buka sepatu, diambil tuh air dari sumur, dia kasih minum sama anjing yang haus. Allah berikan rahmatnya, dosanya diampunin, kelak orang ini tempatnya di dalam surga. Kenapa saya bilang tadi dosa kecil jangan diremehkan? Sebab kita tidak tahu nanti di akhirat kita akan berhadapan dengan apa? Dengan rahmatnya Allah atau dengan keadilan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka senantiasa kita beristighfar. Yang sengaja, tidak sengaja, yang terlupa, atau mungkin khilaf, atau mungkin kita tidak merasa, apalagi betul-betul merasa kita melakukan dosa, sekurang-kurangnya setiap habis sholat paling kagak 100 kali istighfar. Kira-kira masih ada enggak yang mau duduk aman nyaman 100 kali istighfar? Bu, ibu mah kalau istighfar pas nonton sinetron. Astagfirullahaladzim, ya Allah kejam amat tuh orang. Perannya ngeselin deh. Astagfirullahaladzim gitu. Duduk yang manis habis sholat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Silakan Ustaz Sofyan. Masya Allah, terima kasih Ustaz Solmed yang telah mengajak kita bersama-sama untuk beristighfar. Satu evaluasi sekaligus menjadi renungan bagi kita semuanya apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Jangan-jangan apa yang kita lakukan, hal-hal yang kecil itu justru menjadikan dosa kecil yang berakibat menjadi dosa besar. Untuk itu hadis yang sangat masyhur sekali, yaitu yang paling disampaikan dari Rasulullah SAW. Kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawabun. Sesungguhnya setiap anak Adam atau seorang manusia itu melakukan kesalahan, namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah berbuat taubat. Nah pemirsa, kita akan ulas lagi lebih dalam melalui segmen tanya jawab, tapi nanti di segmen 6 dan 7. Di segmen berikut, segmen 45, kita akan tampilkan segmen Dai Muda Pilihanku. Nah, kami akan tampilkan di layar kaca pemirsa. Ini dia santri-santri yang akan ikut tampil atau berunjuk kebolehan yang insya Allah nanti akan diberikan komentar dan juga penilaian dari guru-guru kita. Ada dari Pondok Pesantren Al-Jauhari Garut yaitu Nurul Khanzan, kemudian juga Ananda Dwi Angga SMK Teratai Putih Global 4 Cimuning Bekasi, lalu juga ada Ananda Agus Fikriana dari Pondok Pesantren Tahfiz Quran Fathan Mubina Bojong Kulur Bogor. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Di sini ada 3 santri yang akan unjuk kebolehan dalam menyampaikan tausiah atau kultum selama, kalau kultum berarti ini 7 menit, tapi ini 3 menit nih Indi ya? Iya, hanya 3 menit saja untuk Dai Muda Pilihanku ini. Betul sekali. Nanti akan ada beberapa aspek yang tentunya dinilai oleh Dewan Juri, yakni guru-guru kita. Adapun diantaranya adalah penguasaan materi, sistematika penyampaian, retorika, gaya dan improvisasi, dan tentunya ketepatan waktu 3 menit. Bagaimana mereka ini bisa memanfaatkan dengan baik itu juga akan masuk dalam materi penilaian ya Sofyan. Nah, nanti akan dipilih Dai Muda Pilihanku ini dipilih dengan 2 pemenang. Maksud kami ada kategori pemenang ya. Betul. Hasil penilaian dari juri yang sekaligus sebagai dai di Damai Indonesiaku, dan nanti penilaian hasil dari voting pemirsa. Nah, pemirsa bisa langsung masukkan kode, sebelumnya masuk di menti.com, masukkan kode di 1411781 atau scan barcode kami yang ada di layar televisi Anda, lalu pilih Dai Muda Pilihan Anda. Nah, sudah ada 3 santri yang sudah siap untuk unjuk kebolehan yang nanti insya Allah akan dikomentari dan juga dinilai langsung oleh juri kita. Ada Ananda Nurul Khanzan dari Pondok Pesantren Al-Jauhari Garut. Assalamualaikum Ananda Nurul. Waalaikumsalam. Baik. Ya. Yang kedua ini ada Ananda Dwi Angga dari SMK Teratai Putih Global 4 Cimuning Bekasi. Assalamualaikum Angga. Oke, berikutnya Ananda Agus Fikriana dari Pondok Pesantren Tahfiz Quran Fatan Mubina Bojong Kulur Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa. Ketiganya sudah bersiap.
Yel-yelnya dulu nih. Oke, ya yel-yel kan? dulu kita kasih Oke. waktu 1 menit saja ya 1 Sofyan menit ya. saja ya, masing-masing pesantren, masing-masing santri. Silakan dari pendukung Nurul Khanzan, yel-yelnya silakan. Baik, berikutnya. Oke, selanjutnya santri kedua Ananda Dwi Angga dari SMK Teratai Putih Global 4 Cimuning Cimuning Bekasi maksud saya. Silakan yel-yelnya. Pendukung dari Dwi Angga. Oke, nampaknya hubungan audio kita putus. Selanjutnya. Langsung saja kita persilakan Ananda Agus Fikriana dari Pondok Pesantren Tafsir Quran Fatan Mubina, Bojongkulur, Bogor. Silakan Fikrina dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung itu saja. dia. Langsung saja kita mulai. Kalau gitu peserta yang pertama yakni Ananda Nurul Khanzan dari Pondok Pesantren Al Jauhari Garut. Waktunya 3 menit. 3 menit ya. Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Khanzan, perwakilan dari Pondok Pesantren Al Jauhari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema jangan menyepelekan dosa kecil. Dewan juri yang saya hormati, santri-santri yang saya cintai, dan tak lupa pemirsa TV1 yang saya banggakan. Setiap manusia tidak pernah luput dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Namun demikian, jangan pernah menyepelekan dosa sekecil apapun. Karena apakah kita tahu bahwa setiap dosa kecil itu ringan? Tentu tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merasa aman atau menyepelekan dosa kecil, maka ia akan disiksa. Perihal ini Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya menyebutkan, la saghirata idza qabalaka adluhu. Tak ada dosa kecil ketika kau dihadapkan kepada keadilannya. Contoh kecilnya antara lain buang air kecil tanpa istinja dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bahwa selain memiliki kemurahan, Allah juga memiliki keadilan. Sebagaimana firman Allah dalam kutipan Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lahul mawsi'atin zati 'adabin wa inna rabbaka lasyadidul 'iqab. Sadaqallahul azim, yang artinya sungguh Tuhan memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Sungguh Tuhanmu maha keras siksanya. Jadi kesimpulannya adalah kita sebaiknya tidak membeda-bedakan dosa kecil dan dosa besar. Karena sepatutnya kita harus lebih sering bermunajat kepada Allah untuk mengharapkan kemurahannya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda dan Nurul Khanzan yang sepertinya ini tepat sekali waktunya 3 menit ya durasi habis ya. Iya betul. Baik. Kalau begitu kita langsung persilahkan saja guru-guru kita memberikan komentarnya. Untuk yang pertama ini kami harapkan komentar ini adalah Ustazah Siti Luluk. Kami persilahkan Ustazah. Ya, terima kasih untuk Ananda Nurul Khanzan dari Pondok Pesantren Al-Jauri Garut. Sudah sangat bagus apa yang telah disampaikan materinya tadi, yaitu jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Penguasaan materi, sistematika penyampaian, juga retorika dan gaya improvisasi itu sudah cukup bagus ya dengan seusia kalian yang masih muda tapi bisa mengemas. Dalam waktu yang 3 menit kamu sudah bisa menjelaskan tadi apa yang mengakibatkan dosa-dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar. Dan jangan pernah kamu meremehkan dosa-dosa kecil. Ketepatan waktunya sudah cukup, penguasaan materinya karena memang waktunya cuma 3 menit. Jadi cukup yang pokok-pokok saja. Jadi untuk Nurul Khanzan tetap berlatih ya, retorikanya juga sudah bagus menurut Ibu. Selalu berlatih, nanti insya Allah kamu akan menjadi seorang kiai yang besar kalau terus berlatih. Ya, untuk Nurul Khanzan, sukses untuk Ananda Nurul Khanzan. Amin, amin. Terima kasih Ustazah Lulu Mufliha. Berikutnya Ustaz Solmed, bagaimana nih Ustaz? Komentarnya Ustaz. Iya, 3 menit kurang lebih itu waktu yang sangat singkat. Tapi Nurul Khanzan mampu memadatkan materi bahkan dengan contoh tadi ya. Sampai buang air kecil itu, nggak cebok. Itu banyak orang dari yang lihat udah main pipis saja, terus nggak istinja, sholat lagi habis itu. Relate banget ya Ustaz ya, kan? Relate banget ya. Dipikir wudhunya bagus, najisnya belepotan, aman urusan. Ternyata itu yang pernah diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ada orang yang disiksa di dalam kubur. Salah satunya adalah orang yang buang air kecil tapi dia, maaf kalau bahasa Betawinya, tidak cebok. Karena dianggap itu perkara yang remeh. Tapi justru itu jadi siksa yang berat ya di alam kubur. Intonasinya bagus, artikulasinya juga oke, penampilannya. Jadi sebelum orang itu berdakwah, dia harus membuat orang tuh terpesona dulu. Dibuat orang tuh kayak penasaran, ini penampilannya bagus. Ya, pakai bajunya bagus, rapi. Wah ini pasti nih harapannya nanti materi juga bagus. Udah kayak sosok banget, udah matching semua ini udah. Ini sponsor. Iya. Jadi pertahankan, semuanya harus terlihat baik, bagus. Insya Allah mudah-mudahan kelak ke depan jadi mubalik atau kiai yang luar biasa di Indonesia. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Solmed. Berikutnya siapa nih Indi yang akan Berikutnya akan ada Ananda Dwi Angga. Namun sebelumnya kita juga ingin mengingatkan nih pemirsa di rumah, bahwa pemirsa di rumah juga bisa memberikan votingnya, memilih siapa nih dai pilihan dari pemirsa dengan cara membuka www.menti.com dengan memasukkan kode 1411781 atau bisa juga scan barcode yang ada di layar televisi Anda. Lalu pilih dai muda pilihan Anda di rumah. Betul sekali. Nah, berikutnya kita langsung tampilkan bagaimana santri dari SMK Teratai Putih Global 4 Cimuning, Bekasi, Jawa Barat. Ada Ananda Dwi Angga, gimana sudah siap? Ananda Dwi Angga? Siap, Pak. Wah, mantap nih suaranya sudah ya. Ini dia kita mulai saja untuk Ananda Dwi Angga, waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin. Para dewan juri yang saya hormati dan para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan membawa tema tentang bahayanya dosa-dosa kecil. Teman-teman semua, pemirsa yang ada di rumah, kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya dosa kecil. Banyak dosa-dosa yang sering kita lakukan. Contohnya, dosa-dosa kecil yang selalu kita lakukan. Namun, ketika kita melakukan dosa-dosa kecil terus berulang kali kita lakukan, ini akan menjadi dosa yang besar. Ketika seorang hamba menganggap suatu dosa itu sebagai dosa yang besar, maka di sisi Allah dosa tersebut akan menjadi kecil. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba menganggap dosa tersebut sebagai dosa yang kecil, maka di sisi Allah dosa tersebut akan menjadi dosa yang besar.
Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seorang muslim yang melihat dosanya seakan-akan ia duduk di sebuah gunung dan khawatir gunung tersebut menimpa dirinya. Namun, orang-orang yang fajir, orang-orang yang gemar bermaksiat, seakan-akan ia melihat seekor lalat yang lewat begitu saja di hadapan batang hidungnya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, para pemirsa, marilah kita jauhi maksiat dan janganlah kita selalu melakukan dosa. Karena dosa dapat membawa kita ke dalam pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما, yang artinya jika engkau menjauhi dosa-dosa di antara dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kami akan hapuskan dosa-dosamu dan kami akan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Nisa ayat 31. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita jauhi maksiat, jangan remehkan dosa kecil. Jangan lihat kecilnya sebuah dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat. Oleh karena itu teman-teman semua yang ada di rumah, marilah sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Unzur man qala wala tanzur man qala. Janganlah lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Putik-putik bunga melati, harum semerbak di pagi hari. Mungkin cukup di sini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafi. Walakum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita dengarkan sekilas kayak reportase ya. Iya bener ya? Bagus ya. Bagus ya. Nanti kita akan tanya nih kalau misalnya versi guru-guru kita pendapatnya seperti apa. Namun di segmen selanjutnya pemirsa, saat ini kita apa dulu nih? Ya, kita akan tampilkan dulu hasil sementara atau hasil klasemen sementara voting pemirsa atau voting dari pilihan pemirsa yang sudah masuk melalui menti.com, masukkan kode 141178. Nah, ini dia hasil sementara. Wah, Nurul Khanzan menempati 54%. Lalu Dwi Angga yang baru saja tadi tampil 31%. Berikutnya ada peserta ketiga Agus Fikriana, ini menempati posisi 15%. Tentunya persentase ini masih akan berubah ya. Betul dengan sekali. Voting pemirsa di rumah. Jangan lupa buka www.menti.com, masukkan kode 141178 atau bisa juga scan barcode yang ada di layar televisi Anda, lalu pilih dai muda pilihan Anda. Baik, nanti kita akan tampilkan atau kita akan mengetahui bagaimana komentar dari juri-juri kita atas penampilan dari santri kedua tadi. Namun sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku dan kita masih dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Ya, kita tadi sudah sampai di santri kedua ya, Indi. Ada Dwi Angga yang sudah menyampaikan tausiahnya. Nah, kita langsung dengarkan komentar dari guru kita, Kiai Asep Anom. Silakan, Yai. Ananda Dwi Angga ya. Sudah bagus ya penampilannya, tapi ada beberapa catatan yang mudah-mudahan berguna buat yang lain juga. Pertama, dalam mukodimah ceramah yang baik itu minimal ada 2 unsur bade ya, ilmu bade yang di sana hadir. Pertama, bade saja itu yang ujungnya sama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala gitu. Unsur bade itu, bade saja. Yang kedua, bade baraatul istihlal. Badai baraatul istihlal teh semacam sen kalau dalam mobil. Kalau misalnya mau belok ke kanan, sen kanan, belok ke kiri, sen kiri. Nah, itu tadi nampaknya mukadimahnya umum saja. Nah, ketika misalnya kita mau menjelaskan tentang masalah sholat, ya kata-kata sholat ada di sana. Contoh, alhamdulillahilladzi amarona an nuqimas shalah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi, nah, gitu, demikian. Jadi itu dalam mukadimah
yang bagus itu minimal ada 2 unsur badai yang hadir di sana. 1 badai saja, yang kedua badai baraatul istihlal. Itu dalam mukadimah. Kemudian yang kedua, kan materi itu ada ada pembukaan, ada isi, kemudian ada juga kesimpulan. Nah, dalam mukadimah, dalam pembukaan itu ada mukadimah, ada prolog. Kata-kata yang mengantar ke judul. Nah, walaupun singkat, misalnya cuman setengah menit, tapi ada kata-kata itu yang mengantar ke judul. Nah, itu prolog namanya. Kemudian tadi Mas Sofyan mengatakan seperti reporter ya gitu, karena intonasi. Betul. Nah, dalam ceramah itu harus jelas intonasinya. Kapan waktunya naik, kapan waktunya turun, kapan waktunya datar. Ada intonasi itu monoton. Monoton itu misalnya, monoton itu ada monoton di ketinggian. Dari awal sampai akhir tinggi terus. Tinggi terus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi, itu biasa aja dari awal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Ustaz Solmed lah kalau ceramahnya. Itu intonasi. Kemudian penguasaan materi nampaknya kurang begitu menguasai tadi ya, karena masih ada semacam ada jeda lah, istilahnya ngahulang sedikit gitu. Penguasaan materi juga harus. Kalau lupa itu jangan kelihatan lupa. Ya. Misalnya dialihkan. Dewan juri yang saya hormati, padahal lupa. Tapi tidak kelihatan lupa. Lagi sambil ingat-ingat gitu ya. Sambil ingat-ingat. Okay. Hadirin yang berbahagia, lupa kene pemirsa yang saya hormati, lupa kene, selesai saja. Kan lupa terus. Baik. Ya, terima kasih. Okay. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi dai yang besar, lebih besar dari Ustaz Solmed. Amin ya rabbal alamin. Dapat tips juga tadi ya dari Ustaz Asep Anom. Selanjutnya kita meminta komentar ini dari guru kita Ustazah Siti Lulok. Silahkan Ustazah. Silakan. Untuk Dwi Angga dari SMK Teratai Putih Global 4 Cimuning Bekasi. Judul ceramahnya bahayanya dosa-dosa kecil. Tapi kalau menurut Ibu, saya sudah memberikan apresiasi ya yang sangat luar biasa, karena mungkin kamu itu dari pendidikan umum gitu ya. Dari pendidikan umum yang mau ikut audensi dai muda di TV One. Masukan-masukan dari Kiai Asep itu sangat berarti bagi semua dai-dai. Bukan hanya dai yang tadi untuk Dwi Angga, tapi juga untuk semuanya. Kalau Ibu tadi melihat untuk penguasaan materi, memang kamu agak sedikit, ya mungkin karena grogi, harus mengemas 3 menit itu saya yakin yang harus dihafal itu banyak, saya yakin. Tapi kamu bingung mana nih yang dipakai gitu ya. Sehingga mungkin nganclok-nganclok atau lupa itu. Kemudian yang intonasi yang kelihatan banget yaitu intonasi. Terus belajar untuk mengatur intonasi, kapan kamu harus bernada tinggi, kapan nadanya rendah, sehingga tidak kayak reporter atau monoton kayak orang baca koran, sehingga nggak ada menarik bagi audensi atau yang mendengarkan. Tetap saya berikan applause atau apresiasi yang sebesar-besarnya ya untuk Dwi Angga dari SMK Teratai yang notabene adalah sekolah umum tapi bisa tampil di TV One. Insya Allah dengan masukan para dewan juri kamu akan menjadi seorang kiai yang handal. Amin. Apa bisa mengalahkan Ustadz Olmen juga ya. Amin. Karena Ustadz kan udah tua nanti. Ya. Itu saja, terima kasih. Terus berlatihan Anda. Tapi tadi tilawahnya bagus ya Ustadz ya. Tilawahnya tadi Masya Allah ya, meskipun dari SMK ya. Baik. Berikutnya. Saya yang reporter asli juga ternyata dapat banyak tips ya. Ini mendengarkan dari Ustadz dan juga Ustazah. Selanjutnya ada siapa lagi nih Sofyan? Selanjutnya terakhir nih, santai terakhir di segmen Dai Muda Pilihanku ada Ananda Agus Fikriana. Sudah siap Ananda Agus Fikriana? Siap. Oke. 3 menit dari sekarang kita hitung. 3, 2, 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang pertama kita panjatkan puja serta puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat yang bertema jangan meremehkan dosa kecil. Dosa adalah suatu perkara yang dibenci oleh Allah.
Karena sesungguhnya dosa adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dilarang untuk melakukan dosa dan di mana salah satu di antara ciri-ciri kita yaitu janganlah melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Janganlah kalian melakukan dosa, karena sesungguhnya setiap sesuatu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, salah satu di antara dosa kecil yang sering dilalaikan banyak orang yaitu memberikan laqab yang tidak pantas untuk diucapkan kepada saudara-saudara kita. Kesimpulan yang kita ambil dari awal ini yaitu dosa besar maupun dosa kecil. Yang namanya dosa tetaplah dosa, akan tetapi setiap orang yang melakukan dosa yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Agus, ini masih ada waktu 1 menit, kalau mau ditambahkan lagi silakan. Apakah sudah cukup? Apakah sudah cukup? Ayat yang lain. Oke. Ya, silakan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang melakukan dosa lalu meninggalkannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahannya, maka kami akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, jangan ragu, jangan sungkan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kesimpulan yang kita ambil, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana barang siapa yang bertaubat kepada Allah, maka yakin dan yakinilah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Improvisasinya gimana nih? Kita langsung tanyakan saja ya, Ayo, Sofian ya. Solmed. Kepada Ustadz Solmed, silakan. Silakan Ustaz. Iya, santri itu harusnya sudah sering belajar itu, ya. Latihan pidato, latihan ceramah, muhadharah. Tapi Ananda Agus Fikriana ini terlalu ngebut ini, kayak dikejar pinjol. Lari sana, lari sini, sampai lupa masih ada waktu, ketinggalan pula 2 kesimpulan. Jadi terus latihan, itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlihat seperti menghafal, walaupun kita harus banyak menghafal. Saya itu dulu waktu awal-awal lulus dari pesantren, saya selalu bawa kertas catatan itu, kurang lebih bisa 6 sampai 10 lembar. Saya catat pakai tulisan tangan, saya kantongin itu. Dan saya itu pura-pura ke WC itu kalau mau tampil. Buka catatan saya. Ini saya bocorkan nih rahasia ya, biar kamu juga seperti itu. Saya baca lagi sebelum mau tampil itu, saya baca lagi. Lama sekali Ustadz di WC ini. Nanti saya baca ini, saya baca bocoran gitu kan, yang sudah saya tulis. Sehingga ada persiapan di last minute untuk tidak terlihat seperti menghafal, walaupun semua harus dihafal. Tidak seperti sedang membaca, walaupun kita harus banyak membaca. Nah itulah pentingnya latihan dari bisa ya menjadi biasa. Kalau sudah biasa itu nanti tidak terlihat lagi ya kekurangan-kekurangan yang harusnya tidak boleh tampak di hadapan khalayak. Baik, saya pikir itu saja buat Agus Fikriana. Baik, terima kasih Ustaz Solmed. Sebetulnya pesan santri ketiga ini sebenarnya punya banyak kesempatan, karena tadi ada penampilan dari 1, 2, lumayan buat ngafalin ayat dulu. Iya ya, betul, jadi harus last minute itu kamu buka-buka aja. Kalau nanti ada orang bilang, wih itu catatan apa? Ini catatan utang mak, itu aja. Nah, itu saya lakukan. Baik. Itu dari
lulus saya sekolah sampai kemudian terbiasa. Dan sekali lagi terakhir harus banyak improvisasi. Tema segitu-gitu aja. Ayat pun itu aja. Ayat takwa ya itu, ayat nikah ya itu, ayat tentang taubat ya itu aja sudah ayatnya. Dari Quran yang kita punya. Tapi improvisasi itu ya dihasilkan dari banyaknya kita membaca, banyaknya kita bergaul, banyaknya kita bersilaturahim, sehingga melahirkan banyak pengetahuan yang tidak ada dalam buku, bahkan tidak ada dalam catatan-catatan kita. Baik, terima kasih Ustaz Solmed. Berikutnya Kiai Haji Asep Anom. Singkat saja Kiai, silakan. Ya, memang dalam teknik berceramah atau berpidato itu ada beberapa teknik, diantaranya ada namanya memoriter, yaitu hafalan. Nah, untuk yang 3 menit itu memang sebaiknya hafalan ya, karena dengan teknik menghafal itu maka waktu bisa lebih terukur gitu. Tapi memang kelemahannya teknik memoriter ini kalau lupa, nah itu biasanya susah. Nah itu kalau lupa. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu banyak pengulangan karena akibat dari penguasaan materi yang lemah. Penguasaan materi. Betul kata Ustadz Solmed bahwa untuk menjadi seorang dai yang hebat itu memang harus sering latihan. Latihan. Nah, setelah sering latihan nanti juga jam terbang nanti akan hebat melebihi Ustadz Solmed. Dan ngikutin lah ya. Baik, terima kasih Yaya Asep atas komentarnya. Nah, kita langsung tampilkan nih Indi. Hasil klasemen sementara ya. Klasemen sementara, hasil voting dari pemirsa yang sudah masuk di www.menti.com pemirsa. Kita lihat bagaimana. Nah, ini dia klasemen untuk saat ini. Ananda Nurul Hanzan ini di posisi 47% dari Pondok Pesantren Al Jauhari Garut Jawa Barat. Kemudian yang kedua ada Dwi Angga dari SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi menepati posisi 31%. Ya, berikutnya Agus Fikriana lumayan ada kenaikan mencapai 22% dari Ponpes Fatan Mubina Bogor Jawa Barat. Nah, masih ada kesempatan untuk pemirsa untuk memilih dai favorit Anda yang kami tampilkan di layar kaca. Anda bisa masuk di www.menti.com, masukkan kode 1411781 atau langsung saja scan barcode yang ada di layar kaca kami. Nah, pemirsa, kita akan masuk dalam segmen tanya jawab ya di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita, jangan remehkan dosa kecil. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali dalam program Damai Indonesiaku dengan tema besar kita, jangan remehkan dosa kecil. Nah, kita masuk dalam segmen tanya jawab yang kita akan perdalam lagi tema ini yang akan dijawab oleh guru-guru kita. Ada sudah jamaah yang sudah bersama rekan saya Fahada Indi untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Fahada Indi. Ya, benar sekali Sofyan. Di samping saya sudah ada penanya pertama kita. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa ini Bu namanya Bu? Ibu Juwaria, ingin bertanya mengenai hal apa ini Bu? Mengenai dosa kecil dan dosa besar. Baik, silahkan Ibu, apa nih pertanyaannya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz tentang dosa besar dan dosa kecil. Kadang kita ingatnya dosa yang besar ya Ustadz. Terus kita mohon ampunan kepada Allah dengan mengingat dosa-dosa besar itu. Tapi kita punya dosa kecil, apakah turut terampuni dosa kecil itu dengan kita memohon ampun dosa yang besar? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi kira-kira ini bagaimana mengenai doa ya untuk mengurangi dosa-dosa kita? Seperti apa? Silahkan dijawab oleh guru-guru kita. Yai Asep, silakan Yai Asep. Baik, kalau untuk diampuni dosa itu tidak cukup istighfar. Istighfar itu hanya salah satu dari 6 bagian, 6 tahapan dalam kita bertobat kepada Allah. Itu Ali Imran 133 ya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Pertama, kalau mau diampuni dosa itu jangan pelit. Jangan pelit. Kalau masih pelit, tertahan pengampunan dosanya. Kemudian yang kedua, wal kadziminal ghaidz,
mampu menahan amarah. Jangan cepat marah kalau mau diampuni dosa. Yang kedua, yang ketiga, wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kalau mau diampuni dosa, banyak berzikir kepada Allah. Jadi la ilaha illallah yang kita ucapkan sebanyak-banyaknya itu sanggup merontokkan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, yang kelimanya adalah fastaghfaru lidzunubihim, beristighfar tuh. Istighfar itu baru satu bagian dari dan terakhirnya itu adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak dilakukan terus-menerus dosa itu, berhenti. Nah, jadi kalau mau diampuni dosa, yang terakhirnya yang keenamnya berhenti dari dosa yang kita lakukan. Jadi jangan hanya istighfar aja. Istighfar itu salah satu bagian, salah satu tahapan dari diampunin aja dosa. Baik, terima kasih Kiai Asep Anom. Mungkin berikutnya Ustazah Lulu mungkin bisa menambahkan ketika kita harus meraba atau mendeteksi dosa-dosa kecil itu seperti apa Ustazah? Silakan Ustazah. Iya, jadi dosa kecil, dosa besar saja diampuni oleh Allah apalagi dosa kecil. Yang terpenting bagi kita selaku hamba Allah, bahwa yang perlu kita ingat memang yang namanya manusia itu tidak pernah terlepas dari yang namanya dosa. Nah, tadi sudah dijelaskan supaya kita tidak terhindar, tidak melakukan dosa yang kecil, apalagi dosa besar, tentunya kita harus banyak menggali ilmu agama. Supaya terhindar tidak melakukan dosa kecil, tahu ilmunya. Setelah tahu ilmunya diamalkan dan juga bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, itu juga pemicu untuk menutupnya setiap manusia untuk tidak melakukan dosa kecil. Nah, kalau sudah terlanjur melakukan dosa kecil, silakan beristighfar. Sholat 5 waktu. Dari setiap kita sholat subuh ketemu sholat isya berikutnya semuanya itu akan menghapus seluruh dosa selama tidak melakukan dosa besar. Jumat yang satu ketemu Jumat berikutnya itu bisa menghapus dosa-dosa selama tidak melakukan dosa besar. Tapi dosa kecil pun walaupun mudah diampuni oleh Allah, kalau sengaja dilakukan dengan tertib, dengan kebiasaan ya berkembang menjadi dosa besar. Nah, dosa besar tidak ada ampunan kecuali istighfar. Dan dosa besar itu harus diberhentikan dengan taubatan nasuha. Syarat tobat 3, menyesal, berhenti, dan berniat tidak mengulangi lagi. Kalau dosanya kepada Allah. Kalau dosanya kepada manusia, syaratnya tambah 1, minta ridhonya kepada manusia. Atau dia pernah saya omongin, hartanya saya ambil, dikembalikannya. Jadi walaupun kita tidak pernah terlepas dari dosa, yang penting sekarang kuncinya basahi lidah dengan banyak berzikir kepada Allah. Karena kalau zikir nggak mungkin ngomongin orang. Kalau melek nggak bisa zikir bagaimana? Tidur, udah tidur aja. Karena kalau tidur nggak mungkin kita berbuat dosa. Mungkin seperti itu. Ustaz. Baik, termasuk tadi yang ngambil daun salam tadi ya Ustaz ya. Jadi minta ridhonya ke yang punya daun salam ya. Jadi inget-inget nih Ibu-Ibu ya. Baik, nanti berikutnya akan dijawab Ustaz Solmed. Ada Fahada ini sudah bersama jamaah. Silakan Fahada. Ya baik, pemirsa kita sudah bersama dengan penanya selanjutnya. Di sebelah saya, Assalamualaikum, ini dengan Ibu siapa Ibu namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Purwati. Ibu Purwati, Dari boleh Manado. tahu asal dari mana? Manado. Oke, sudah lama tinggal di sini atau bagaimana nih? Baru datang, baru 1 minggu lalu. Waduh, subhanallah jauh-jauh ke Damai Indonesia aku ini ya, menyempatkan. Oke, baik Ibu, apa ini pertanyaannya untuk guru-guru kita? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah jelaskan panjang lebar oleh Ustadz dan Ustazah. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita menghindari dari perbuatan-perbuatan kecil. Karena seringkali kita itu tanpa sadar melakukan hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang kecil. Banyak kali kita tidak sadar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilahkan Ustadz Solmed untuk menjawab pertanyaan tersebut. Iya, yang paling parah itu kan dosa yang tanpa disadari ternyata dia jadi dosa ya. Ngelihat ibu itu pakai baju kegedean. Ini hati sedih. Ini bicara. Nggak tahan keluar ke temannya. Coba kau lihat dulu itu.
Udah dosa ngajak-ngajak lagi. Hampir sulit, susah kita terhindar dari dosa. Apalagi yang kecil-kecil, karena suka tanpa terasa, tanpa disadari. Itu Ustadz gemuk amat. Di hati ini makan berkatnya banyak. Ada lagi Ustadz kurus betul. Ini Ustadz nggak laku ini. Buktinya kurus, kurang berkat nih Ustadz. Kelihatannya sulit ya terhindar karena lihat orang. Tapi kalau kita mau ikut bagaimana ulama-ulama kita ngajarin, ya Imam Ghazali misalnya. Kita kalau ngeliatin orang yang lebih tua dari kita, Masya Allah, ini orang pasti ibadahnya lebih banyak ini. Lebih tua, hidupnya lebih duluan, sholatnya lebih banyak, amal solehnya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak. Ngelihat orang yang lebih kecil, yang umurnya di bawah kita, Masya Allah, ini orang pasti dosanya sedikit. Ini orang pasti dosanya lebih banyak saya daripada dia. Bukan sebaliknya. Lihat yang lebih tua, pasti ini raja kalau dia bikin dosa nih. Ini sepuh ini, puh. Ini masternya udah. Kok lu tahu? Tuaan dia, pasti dosanya banyakan dia. Ngelihat yang lebih kecil, ibadahnya pasti dia nggak ada apa-apanya dibandingkan saya. Lahir deh pribadi sombong. Ngelihat orang mandangnya hina dengan dosa yang lebih besar dari pandangannya, dalam pandangannya. Melihat orang juga remeh karena memandang ibadah orang itu begitu kecil dibandingkan kita. Perkara yang begitu aja, yang cuman diri kita sendiri tanpa melibatkan tetangga loh ini. Belum melibatin tetangga. Belum ngajak tetangga ngumpul di tukang sayur. Bukan belanja sayur, bukan nawar, ngobrol. Itu gerobak sayur jadi mejanya itu. Baru sendirian aja udah berapa banyak dosa hati, dosa mata, dosa telinga, ya, dosa pikiran yang mungkin tanpa kita sadar menempel dan ada bersama dengan kita. Karenanya pertama, sering-sering berhusnuzon. Husnuzon. Gampang apa susah baik sangka? Satu waktu ada orang alim lewat sebuah sungai. Di pinggir sungai itu, kalau sekarang malam minggu, ada seorang perempuan dengan anak muda bawa botol minuman keras. Orang alim ini begitu lewat, emang dasar itu ibu tua itu. Nggak sadar diri sama anak muda, mabok-mabokan. Ada botol di tangannya. Pergi. Tahu-tahu mimpi. Sebab itu kau bisa terhalang masuk ke dalam surga. Padahal orang alim ibadahnya luar biasa. Dia temuin tuh orang. Seperti ditegur. Begitu ditanya. Ini ibu saya ngajak wisata di pinggir sungai. Dulu tumbler belum ada. Botol apa ibu suka pakai tuh? Ya, itu belum ada. Yang ada botol-botol beling, hati botol minuman harus dibawa. Dia isi air putih buat minum berdua sama anaknya. Orang mandang, ini tante nih. Sama berondong. Mabok-mabokan megang botol minuman keras, padahal botol itu cuman mereknya miras, isinya air putih. Itu perempuan setengah baya ibunya, itu anak muda laki anak kandungnya. Matamu itu menipu. Mata itu ngajak kita menjadi pendusta. Mata itu bisa mengajak kita menjadi orang yang begitu jahat kepada orang lain. Kayak di VO-VO tuh.
mulutnya tidak bicara tapi suaranya terdengar di TV kan, itu namanya voice over. Baru saja. Udahlah ibu paham ya. Nah, model-model begini nih kelihatannya remeh, kelihatannya kecil, tapi begitu besar nanti tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan, para jamaah dan juga pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk selalu berhusnuzon atau berbaik sangka seperti apa yang dipesankan oleh guru kita Ustaz Solmed. Nah, masih ada satu segmen lagi untuk tanya jawab, sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Masih dalam sesi tanya jawab, masih ada seorang penanya lagi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada guru-guru kita, yakni ada di samping saya. Assalamualaikum, ini dengan Ibu siapa Bu namanya Bu? Waalaikumsalam, nama saya Ibu Daning dari Husnul Khotimah. Masya Allah. Akamsi ya Bu ya? Orang kamu sini aja ya Bu ya? Oke, baik Ibu, apa ini Bu pertanyaan yang ingin ini yang saya tanyakan tentang gibah Mbak, yang kaitannya dengan dosa-dosa kecil yang sering kita abaikan. Bisa langsung? Oke, baik. Itu dia pertanyaan dari Ibu Daning, langsung saja kita mohon Ustazah Luluk ini bisa memberikan jawabannya. Silahkan Ustazah. Iya. Menghibah itu adalah menceritakan aib saudara kita yang mana yang kita ceritakan itu tidak mendengar. Tapi kalaupun mengetahuinya pasti dia akan marah. Dan menghibah itu termasuk kategori maksiat lisan. Makanya Rasulullah itu berpesan kepada kita semua, min husnil islami mar'i tarkuhu mala yakni. Di antara sempurnanya Islam seseorang itu hendaknya meninggalkan segala sesuatu yang nggak manfaat. Tadi yang dicontohkan oleh Ustadz Solmed, nggak kenal saja diomong, apalagi kenal. Ibu kalau jalan-jalan keluar, di dalam bis macet, ada yang lewat sopir truk nggak kenal ibu omong, sopir truk liatin tuh nggak pakai baju. Ntar jalan-jalan ke mall. Ya, jalan-jalan ke mall ngelihat orang, laki-laki perempuan jalan dengan mesra, liatin itu suaminya apa bukan ya? Lah ngapain gitu loh. Jadi awal dari orang menghibah itu tidak bisa menjaga lisan gitu. Nah, supaya lisan itu terjaga ya jangan ngomong kalau nggak perlu. Kan begitu kata Rasulullah, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu menyatakan diri beriman kepada Allah dan hari akhir, silakan ngomong. Tapi kalau tidak bisa ngomong yang baik, liyasmut, kunci rapat-rapat. Walaupun menghibah sekarang itu tidak pakai mulut, pakai tangan. Semuanya. Ini kan sekarang ini tahun politik. Nggak kenal itu, nggak kenal ini, nggak kenal ono. Semuanya di-share. Jangan milih itu, ini, jangan milih ini, itu. Semuanya. Nah itu awal dari orang bisa melakukan menghibah adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Maka yang tidak ada manfaatnya ya udah nggak perlu ikut campur. Nah itu seperti itu ya Bu ya. Jadi sekali lagi memang menghibah itu sudah menjamur di Indonesia ini, terutama ibu-ibu kita ini. Karena memang yang banyak ngomong adalah perempuan. Kalau orang laki habis kondangan, walaupun itu masakannya enak atau nggak enak, diem. Perempuan kita ini ibu-ibu habis kondangan, selesai kondangan seminar. Sopnya begini, dagingnya begini. Maaf, ya itu jadi makanya ayolah kita pinter gitu Bu, ayolah cerdas. Kita itu sudah ngikutin taklim di mana-mana. Makanya caranya pokoknya kunci mulutnya. Kalau ada kunci dan gembok untuk mulut beli dah ya sehingga aman. Itu mungkin ya Ibu ya, menghibah itu luar biasa. Baik, terima kasih Ustazah Luli. Mungkin sedikit saja Kiai Asep. Sepertinya sulit ya ketika kita hidup di zaman sekarang ini yang penuh dengan ghibah begitu ya, di zaman serba modern begitu ya. Nah mungkin berbeda ketika zaman sahabat Nabi dulu, ketika melihat kemaksiatan salah seorang sahabat bahkan sampai mencongkel matanya untuk menghapuskan dosanya. Nah apa kita harus seperti itu ketika hidup di zaman ini yang sepertinya tidak bisa luput dari dosa? Gimana Kiai Asep? Ya, pertama kita harus tahu dosa ghibah itu seperti apa. Al-ghibah asyaddu minaz zina. Katanya begitu. Ghibah itu dosanya lebih bahaya daripada zina.
Ada jamaah yang bilang, Ustadz lebih bahaya dari zina ghibah. Iya. Ah, zina aja katanya. Jadi milih akhirnya. Zina itu dosanya besar. Kita kan sudah tahu tadi, zina itu dosanya besar. Dan hukumannya tak dalam Al-Quran. Ada yang dirajam, ada yang dijilid. Itu saking besarnya dosa zina. Tapi ada dosa yang lebih besar dari ghibah, dari zina. Ghibah. Kadang-kadang seperti dianggap kecil, seperti dianggap remeh. Kenapa dosa ghibah lebih besar daripada zina? Dosa zina itu kaitannya dengan Allah. Tapi dosa ghibah itu kaitannya dengan manusia. Allah tidak akan memaafkan orang tersebut selagi orang itu belum minta maaf kepada orang yang digibahinya. Mending kalau dekat. Ini coba kalau jauh. Dari Manado misalnya, ngegibahin orang Jakarta. Ongkosnya berapa? Ya. Jadi hati-hatilah. Kalau mau bicara itu hati-hati. Kemudian yang kedua ada hadis Imam An-Nasai mengatakan, kullu syai'in laisa min dzikrillah fahuwa la'ibun walahun. Segala sesuatu yang tidak ada zikirnya kepada Allah itu hanyalah main-main saja. Masya Allah. Ibadah saja kalau di dalamnya nggak ada zikirnya main-main itu. Setan kenapa disebut khonas? Kan ada dalam Al-Quran tuh. Qul a'udzu birabbin nas malikin ila min syarril waswasil. Tuh. Dari jeleknya waswas. Siapa waswas? Pengacau. Siapa? Setan. Dalam tafsir Jalalain, waswas itu setan. Kenapa setan itu disebut khonnas? Li'annahu yahnusu wa yata'akharu anil qalbi lamma dzukirallah. Karena setan itu mundur. Jadi khonnas itu mundur artinya. Setan itu mundur dari manusia, dari hati manusia, ketika di hati manusia itu ada zikir kepada Allah. Jadi kalau segala sesuatu itu mau dianggap ibadah oleh Allah, barengi dengan zikir di dalam hatinya. Nah, itu tadi dosa yang tidak kerasa itu. Kan ada dosa lahir, ada dosa batin. Dosa batin itu hati lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Asep Anom, guru kita Ustaz Solmed, terima kasih Ustazah Siti Lulu Mufli atas pencerahannya di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua di siang hari ini menambah khasanah keislaman kita dan juga dihindarkan dari dosa-dosa kecil dan juga dihindarkan dari sifat meremehkan dosa kecil yang itu Masya Allah akan berakibat ke dosa yang besar. Nah, kami mengingatkan sekali lagi ke pemirsa, masih ada waktu untuk memilih dai favorit Anda melalui www.menti.com dengan masukkan kode di 1411781 atau kami tampilkan di layar kaca. Anda langsung bisa scan barcode kami dan langsung bisa memilih dai muda pilihan Anda. Kami akan tampilkan klasemen sementara siapakah yang unggul saat ini, sementara ini hasil voting atau hasil pilihan pemirsa. Ya, untuk urutan pertama masih diduduki oleh Nurul Khanzan, kemudian Dwi Angga urutan kedua, dan Agus Fikriana. Masih ada waktu, segera pilih dengan www.menti.com atau scan barcode kami ya. Kami akan kembali usai jeda sesaat lagi. Baik, terima kasih pemirsa, kita masuk dalam segmen terakhir dan sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Nah, sekaligus ini kita akan umumkan siapakah pemenang dari Dai Muda Pilihanku. Baik. Ya baik, karena ada dua kategori nih pemirsa ya. Yang pertama adalah dai pilihan atau hasil penilaian dari Dewan Juri. Betul. Dan yang satunya adalah dai pilihan dari pemirsa. Kita akan umumkan terlebih dahulu nih pemenang dari pilihan Dewan Juri yang total nilainya ini akan ditunjukkan oleh guru-guru kita di sini. Ya, perolehan nilai dari masing-masing santri nanti akan ditunjukkan masing-masing guru. Yang pertama kami persilahkan Ustadz Solmed untuk mengangkat perolehan
nilai dari santri pertama yaitu Nurul Khanzan Al-Jauhari. Silakan Ustaz. Bismillah. Masya Allah, 250. Boleh tepuk tangan para jamaah. Tinggi ini ya, 250. Berikutnya Ya, ide. Ini dia tadi sudah perolehan total nilai untuk Ya. peserta pertama. Kita yang kedua ini akan diangkat perolehan nilainya oleh Ustadz Asep Anom, yakni untuk Ananda Dwi Angga dari SMK Teratai Putih Global 4 Cimuning, Bekasi, Jawa Barat. Silakan Yai. Ustadz. Jeng jeng jeng. 225. Masya Allah. Berikutnya Ananda Fikri atau dari Pondok Pesantren Fatan Mubina yang akan diangkat oleh guru kita Ustazah Lulu. Berapakah nilai yang diperoleh? Silakan. Ini dia 215 boleh diangkat guru Ustadz Solmed, tiga-tiganya boleh diangkat nilainya Ustadz Solmed. Nah ini dia dan pemenangnya adalah Nurul Khanzan, Masya dari Allah. Pondok Pesantren Al-Jauhari Garut. Itu dia. Barakallah atas perolehan suara dan juga kemenangannya sebanyak total 250 atas Nurul Khanzan, diperoleh Nurul Khanzan ya. Ya betul. Ya. Itu adalah hasil dari perolehan nilai guru-guru kita. Betul sekali. Bagaimana dengan pemilihan dari pemirsa di rumah yang sedari tadi sudah melakukan voting di www.menti.com. Kita akan melihat klasemennya, Ya. hasil akhir ya. Ini Dari hasil klasemen dari pilihan pemirsa, voting langsung pemirsa. saja. Dan pemenangnya adalah Nurul Khanzan juga, Masya Allah. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu, Masya Allah. Terima Masya kasih. Allah, jadi favorit Dewan Juri dan juga pemirsa Dua-duanya di ini rumah ya. ya. Dan pemenang hasil pilihan pemirsa atau vote pemirsa ini mendapatkan bingkisan istimewa dari Spray Wadimor. Nah, Baik, Nurul kita Khanzan, akan panggil kita akan dulu. panggil terlebih dahulu bagaimana yel-yelnya ini. Kita ingin lihat ekspresinya. Kita akan Waduh. lihat pemenang kita, Ananda Nurul Khanzan. Ya udah. Silahkan bersama dengan teman-teman yang sudah menyemangati ya. Dari Euforianya tadi. gimana nih? Iya, iya, oke boleh. 1, 2, 3. Iya. Baik. Baik, ini Perasaan yang, tadi yelnya nggak sepanjang ini deh tadi. makanya ini yang senang adalah teman-temannya nih yang dari tadi sudah semangatin Ananda Nurul Khanzan ternyata berhasil memperoleh juara ya Betul di sekali, Dai dan- Muda Pilihanku. Dan untuk yang santri yang lain ada Dwi Angga dan juga Fikri, jangan patah semangat, insya Allah masih ada kesempatan. Dan Masya Allah akan ada kesempatan yang lebih baik lagi yang insya Allah akan dinilai oleh guru-guru kita. Ya, karena tadi juga sudah mendapatkan bekal ya, tips dan juga komentar Betul dari para guru-guru kita. Baik, dan akhirnya tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan insya Allah nanti akan dipimpin doa bersama-sama oleh Kiai Haji Asep Anom. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Dan saya Fahadaini pamit undur diri. Ya, serta Sarung Wadimor tentu sarung kita pendukung acara ini mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha in jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu mikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.
baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung